Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Gereja sangat penting. Pendeta juga sangat penting. Apakah Anda mau ke gereja kalau sudah tahu pendeta gembala gereja lagi berzina? Lagi ada perempuan yang bukan istri sendiri? Apakah Anda mau ke gereja begitu? Pasti nggak mau. Kalau Anda tahu pendeta itu tidak setia kepada istrinya, pasti mau ganti tempat, kan? Pasti nggak mau ke situ. Kalau ada satu gereja, di gereja itu gembala itu mencuri persembahan dari gereja untuk sendiri. Dia ambil semua uang untuk sendiri. Apakah Anda mau ke gereja begitu? Kalau Anda sudah tahu gembala gereja ini pencuri, dia lagi mencuri uang persembahan dan ambil untuk sendiri, pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Kalau Anda tahu gembala gereja ini, dia suka marah, dan bukan hanya dia kadang-kadang emosi, dia akan memukul orang, memukul istri, memukul jemaat-jemaat. Waktu dia emosi, waktu dia marah, kemarahin, dia memukul orang. Kalau Anda tahu ada pendeta begitu, ada gembala begitu, apakah mau ke gereja itu? Pasti nggak mau. Apakah Anda mau ke gereja bahwa pendeta gereja, gembala gereja suka bohong? Dia bohong tentang keluarga. Anak dia bilang sebenarnya anak dia tidak sukses, tidak rajin, tapi dia suka berbohong bilang, anak ini dia udah ke Amerika Serikat, dia lagi kuliah di Harvard, dia lulus apa-apa. Kalau dia berbohong, saya sebenarnya punya banyak uang, sebenarnya bukan, tapi dia suka berbohong. Kalau ada orang begitu mau ke gereja begitu sama pendeta, sama gembala begitu, pasti nggak mau, kan? Kenapa? Karena karakter orang penting, kan? Karakter hamba Tuhan yang paling penting. Jadi ada satu pertanyaan lagi. Kalau gembala gereja, kalau pendeta itu berbohong tentang Tuhan sendiri, apakah Anda mau ke gereja begitu? Kalau gembala gereja, kalau guru gereja, kalau pendeta gereja, kalau dia berbohong tentang Tuhan sendiri, apakah Anda mau ke gereja begitu? Apakah Anda mau dengar berbohong waktu pendeta dia khotbah? Mungkin 80% itu benar, tapi ada 20% itu berbohong, sesat. Mau ke gereja begitu? Pasti nggak mau, kan? Kan saya sudah bilang beberapa dosa. Dosa apa yang paling besar? Semua ini dosa parah. Tapi mungkin ada satu dosa lebih parah lagi daripada berzina, daripada berbohong, daripada curi uang. Ada satu dosa mungkin lebih besar lagi. Apa itu? Berbohong tentang Tuhan. Ini, teman-teman, dosa yang paling besar, yang paling parah. Berbohong tentang Tuhan dan menipu jiwa-jiwa anak Tuhan, mengikut sendiri jalan-jalan yang sesat. Sekarang ada banyak orang tetap suka dengar khotbah dari orang udah tersesat nama Pak Erastus Sabdono. Kenapa? Mereka bilang karena dia orang benar. Kalau pengajaran dia tentang kesucian, kekudusan, dan lain-lain, ini orang bagus. Teman-teman, walaupun dia tidak berzina, dia tidak curi uang, tapi dia berbohong tentang Tuhan. Dan dia menipu jiwa-jiwa mengikut dia masuk ke neraka. Ini bukan hamba Tuhan, ini orang jahat, ini bukan anak Tuhan, ini anak iblis. Jangan mengikuti orang begitu. Anda berpikir sendiri, apakah bijaksana, apakah benar, apakah betul dengar, terima pesan khotbah, pengajaran dari orang dengan karakter begitu? Kalau orang berzina, Anda nggak mau.
Kalau orang pencuri, Anda nggak mau dosa ini lebih parah lagi. Jangan mengikuti orang begitu lagi.